Perjalanan kali ini membawa kami ke salah satu pulau terindah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami disambut dengan hangat oleh warga lokal dan merasakan secara langsung pengalaman hidup di kampung adat yang masih kental dengan tradisinya. Dari rumah tradisional, pakaian khas kampung adat, hingga ritual pernikahan dan juga tarian dari tradisional yang masih dipertahankan hingga saat ini. Di kampung ini, kami tuh merasa seperti kembali ke masa lampau. Sebuah tempat yang tidak terpengaruh oleh dunia luar. Dan inilah episode Jajago dalam petualangan kami di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami bergerak menggunakan camper van Rangga menyusuri Pulau Rote. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya kami berhasil mengibarkan bendera merah putih di titik paling ujung selatan dari Indonesia. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ditambah lagi dengan merasa secara langsung keindahan dari Pulau Rote. Dari pasir dengan pantai indah yang tersembunyi diapit di tengah-tengah tebing, dan juga mendayung menyusuri telaga nan indah di tengah hutan mangrove. Siapa menyangka sih bahwa Pulau Rote itu ada spot seindah ini. Dan sekarang saatnya kami bergerak kembali menuju ke destinasi selanjutnya. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Selamat pagi, kembali bersama kita di Jajago Jalan-Jalan Gokil. Tumben kan kita openingnya sekarang di bandara ya, dan bukan lagi di mobil. Karena ini sesi kita mau menuju ke Pulau Alor ya, salah satu destinasi yang cukup menjadi impian kami salah satunya ya. Oke, kita bahas dulu, to the point aja. Kenapa kita pakai pesawat? Satu, ada dua opsi Anda buat ke Pulau Alor ya. Yang pertama kalau lihat Kupang itu bisa pakai kapal cepat. Kapal cepat itu mulai dari harga 200.000 hingga 400.000 untuk VIP ya. Itu namanya kapal ekspres bahari, 6 jam sampai. Opsi 2 adalah bawa camper van pakai ASDP. Dan harganya nggak ngotak. Harganya sekali untuk bawa 2 juta. Betul, 2 juta dengan waktu tempuh sekitar 12 hingga 14 jam. Pokok 2 kali lipat dari kapal cepat. Iya. Bahkan bisa lebih lambat kalau cuaca buruk. Oke, itu opsi buat ke Alornya. Dan kami kalau ketemu ada opsi ketiga, yaitu kayak gini, pesawat. Oke, awal kita nggak mau pakai pesawat, kenapa? Karena harganya itu dulu yang pas kami cek itu 1,1 hingga 1,2 juta. Jadi bisa 3 kali lipat harganya kapal. Kemudian kami baru cek beberapa hari sebelumnya pas mau berangkat di H-1. Ternyata murah. Berapa? Cuma 700. Dan tiket pulang kita cuma 600-an. Ya, dong? nggak tahu kenapa lagi beruntung. Iya. Cek aja Kupang Alor ya. Oke, jadi kita memutuskan pakai pesawat ya. Kalau pakai bawa si Rangga nggak worth it. Kenapa nggak worth it? Karena satu, Alor jalannya kecil sama katanya masih banyak jalan yang rusak katanya. Jadi di ujung orang eksplor adalah pakai motor di sana. Jadi kita buang 4 juta PP, mending kita sana untuk sewa motor. Yes. Uangnya yang lebih kita pakai buat penginapan dan teman-temannya. Benar. Jadi begitulah ya dilema keliling Indonesia Timur ya. Harganya tidak ngotak. Apa kalau kau bawa kapal? Aku pernah hitung ya perjalanan kami selama dari kemarin. Kita kan penyeberangan tuh dari Bali, Jawa, Lombok, Sumbawa, Flores ya. Flores nyebrang sampai ke Kupang. Kupang nyebrang ke Rote. Itu totalnya sudah mau 10 juta. Itu belum nanti kami mau ke Sumba dan lanjut lagi. Itu bisa habis 15 hingga 20 juta. Hanya penyeberangan kapal saja. Itu pun sudah sangat dihemat. Kau bayangkan kalau semua full pakai Rangga bawa ke pulau-pulau, mampus itu ya. Kayaknya dihitung itu tiket pesawat lebih murah nggak sih? Kalau mau hitung untuk explore, sebenarnya itu tiket pesawat lebih murah. Tapi katanya Jakarta Alor itu ada yang kena 9 juta ya? Nggak tahu lah, kita cek lah intinya ya.
So, itu saja ya untuk curhat di pagi hari yang ceria ya tentang budget untuk traveling. Sekarang kita siap-siap untuk terbang. Oh ya, aku belum cerita toh. Kapal cepat itu 6 jam. Kalau ASDP kan 12-14 jam. Pesawat 55 menit alias 1 jam lah. Jadi kita memberi waktu 5 jam free untuk eksplor. Menghemat, kita punya tenaga juga. Yeah. Jadi tenaga kita bisa dipakai untuk mengekspor Alor. Setelah penantian cukup lama, akhirnya kami pun dipanggil untuk berangkat. Kami memasuki pesawat yang akan membawa kami ke petualangan baru. Di dalam pesawat ya, kita tuh bakal dimanjakan dengan pemandangan yang sangat indah. Dari lautan yang berwarna biru hingga bukit-bukit yang hijau menjulang tinggi. Dan selamat datang di Mali. Mali. Apa itu Mali? Bandara Alor. Orang tak tahu Mali itu apa, aku baru tahu itu Mali namanya. So ya, Alor seperti biasa, pulau-pulau pada Indonesia selalu panas. Tapi so far, ini salah satu bandara dengan arsitektur paling bagus aku lihat sih. Untuk kategori pulau-pulau kecil ya, ini bagus banget. Yes. Walaupun pavonnya sudah hancur satu. Ya. Oh iya sini. Bandaranya lucu. Kayaknya ini bandaranya lumayan luas sih. Tuh, Bandara Udara Mali Malor, ye. Oh, underwater semua, coy. Setelah selesai ngambil bagasi, kami pun langsung disambut oleh Bro Jevon dan juga Om Marcel. Mereka berdua yang akan menemani kita selama penjelajahan di Pulau Alor. Dan selamat datang di Pulau Alor. Kebetulan banget pas kita datang di kota utama Kalabahi, itu lagi ada kayak festival, jadi kayak pawai. Dan salah satu hal yang menarik adalah rupanya di Alor ini keunikannya adalah dia tempat dengan bahasa suku paling banyak. Bahkan bukan antar kabupaten atau yang lebih jauh, satu kecamatan aja bahasanya bisa beda-beda. Makanya sukunya sih sangat banyak dan sangat menarik banget. Kalabahi adalah ibu kota Kabupaten Alor. Meskipun kecil, Kalabahi ini menjadi pintu gerbang menuju kekayaan budaya dan alam yang luar biasa di Pulau Alor ini. Pulau Alor ya, itu salah satu pulau paling timur di NTT dan terkenal dengan lautnya yang jernih. Lalu, budaya tradisi juga masih sangat kuat. Aktivitas sehari-hari warga di sini itu nggak bakal jauh dari laut, karena Alor itu memang jadi salah satu spot diving terbaik di Indonesia. Bahkan di skala dunia. Bangga banget ya. Sekarang kami bergerak ke penginapan yang ada di kota Kalabahi, yaitu Hotel Pelangi Indah. Ini akan menjadi rumah kita selama kita berada di Alor ya. Jadi ini konsep hotelnya itu benar-benar sangat klasik. Karena kabarnya ini hotel adalah salah satu yang pertama dibangun di Alor. Jadi ya feeling aku kalau kau mau cari hotel autentik, ini kau boleh coba. Ini resepsinya. Dari sini kelihatan banget nuansanya tuh sangat-sangat kayak rumah kakek kita, boy. Very classic. Ini isi dalam hotelnya ya. Jadi kayak komplekan gini. Komplekan kiri kanan full ini adalah kamar-kamarnya. Jadi kita punya taman kecil.
Ini gede loh, panjang banget ini untuk ukuran zaman awal-awal. Lalu kayu-kayunya tuh sama kursinya itu semua masih klasik banget. Jadi kayak ada aura-aura vintage gitu loh. Nah, ini kamar boy, besar benar. Bisa jogging kalau kata Riana nih. Ini luas banget karena ini adalah salah satu kamar VIP-nya di Pelangi Indah. Dan kemudian tuh sudah ada ruang tamu ya dengan banyak kursi, ada meja rias, dan kemudian lemarinya juga banyak banget. Plus dia punya kasur gedenya bukan main ya. Ini tuh udah king size bed. Plus ada tambahan free extra bed pula mungkin buat anak-anak di sana. Ya, ini benar-benar buat ruang keluarga yang gede. Lu, kita lihat WC-nya yuk. WC-nya besarnya panjang segini. Dan kemudian sudah lengkap dengan shower. Dan aku suka adalah dia tuh punya bak mandi. Dan nuansanya tuh bener kayak kalau aku sama Riana tidur sini ya, aku tuh bilang aku kayak kembali ke rumah kampung halaman aku gitu loh. Jadi itu kayak homey banget. By the way, untuk ukuran hotel di zaman awal-awal, ini salah satu paling elit di zamannya loh. Jadi buat kamu yang mau merasakan suasana khas Alor di zaman awal, lu boleh coba di Pelangi Indah. Dan yang paling penting adalah hotel ini berada langsung di tengah kota Kalabahi. Jadi kalau tengah malam mau cari makan, mau belanja, itu langsung ke jalan utama dan gampang banget. Dan sekarang kita mau ajak kamu buat jalan-jalan di Pulau Alor. Nah, destinasi pertama yang bakal kita kunjungi adalah Kampung Adat Takpala. Lokasi kampung ini ada di atas gunung, dengan waktu tempuh ya sekitar 25 menit lah dari pusat kota. Tapi di sepanjang jalan ya, pemandangannya cakep banget. Menyusuri jalur pesisir pantai dengan pemandangan hamparan laut biru yang cakep banget. Dan setelah perjalanan kurang lebih ya 10-20 menit dari kota utama kita Kalabahi, kita udah sampai ke Kampung Adat Takpala ya, Ko Jevon ya. Ini destinasi wisata yang wajib dikunjungi kah? Betul. Tapi akses jalan asik sih, udah bagus akses jalannya. Tadi pas kita sebelum datang, biasa ke sini tuh kita wajib reservasi dulu gimana? Langsung aja boleh? Enggak sih, langsung aja bisa. Oh, dia tiap hari buka? Ya. Untuk tiket masuk? Ya, dan mereka semua tinggalnya di sini. Jadi sekalian desa adat dan mereka punya tempat tinggalnya juga di sini. Jadi mereka selalu ada di sini. Nice. Oke, siap. Mari Mama. Shalom. Salam kenal Mama. Riana. Mama Koli. Biar apa? Mama Koli. John. Halo, apa kenal kakak? Ode. Iya. Siap. Salam kenal Mama. Agus. Riana. Ya, Agus. Oh, salam kenal Mama. Saya pengelola tempat wisata Takpala. Oh, Kampungnya tradisional siap. Takpala juga, Kabupaten Alor, Desa Limur Barat. Selamat datang dan selamat menikmati kampung tradisional, kampung adat Kabupaten Alor. Siap. Tidak dilarang siapapun, silakan berkunjung. Selamat siang, wassalam. Siap, kasih Bapak. Rumah tradisional di sini betulnya unik ya. Nama dari beberapa bangunan ini adalah Fala Foka. Di desa ini, kamu tuh bisa menyewa baju adat dengan harga sekitar 100.000 per orang. Dan pakaian dari suku adat Takpala ini merupakan pakaian dengan balutan kain tenun yang khas dengan aksesoris untuk kaum wanita. Dan untuk kaum pria itu ada tambahan perlengkapan tambahan nih, kayak banah, busur, lalu ada pedang juga. Ya ini tuh untuk berburu sebenarnya, tapi tuh bikinnya tuh kayak aura-aura perang gitu loh. Dan gak lupa juga dengan topi dan hiasan bulu yang sangat ikonik. Pakaian perang disimpan di rumah adat Takpala, ini tuh berupa peninggalan leluhur mereka. Pakaian kebesaran perang ini biasa dipakai oleh raja, pangeran, dan juga bangsawan, serta komandan perang.
pakai mama bagus ah. Ya bagus banget. Cantik banget mama. Ih. Makasih. Ya bagus ya, matching banget sama Iya ini. loh. Nanti kakak juga pakai seperti ini. Iya. Ya. Setelah menggunakan baju adat, kami tuh diajak untuk mencoba tarian tradisi turun-temurun ya, yaitu tarian Lego-Lego. Ini tuh adalah kayak sambutan buat tamu dan sering ditarikan di acara kebudayaan dan juga acara pernikahan. Tari Lego-Lego tuh biasa ditampilkan oleh para penari laki-laki dan juga perempuan. Nah, mereka tuh bakal melingkar begini, saling gandeng tangan, dan nari satu sama lainnya. Setelah selesai menari dengan warga kampung Takpala, kami juga diajak untuk praktekkan nih bagaimana ritual pernikahan dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih. Kami sementara ada Takpala mau membuat acara meminang. Nah, ini anak saya yang pertama kali lalu datang. Saya mau kasih kawin sama orang tua ini punya anak, Rian ya. Oh, luar biasa. Oke, baik. Mau dikasih kawin. Nah, tadi Moko, tadi kita sudah bisa lihat Moko. Moko itu belis perempuan anak. Jadi, tadi kamu pikul itu untuk apa punya tadi? Saya untuk meminang wanita ini. Waduh, luar biasa. Terima kasih. Pasti orang tuanya mengakui. Orang tua bagaimana mengakui? Tadi Moko? Moko ini segala urusan adat itu dia pun kunci terakhir adalah Moko. Nah, ini berarti belis ya. Kita beruntung ya. Jadi, Kita beruntung bisa pakai belis ini. Ini Oke. di dalamnya ada sirip pinang, di dalamnya ada belis. Nah, begitu. Jadi anak-anak begitu di rantauan, tapi saya masih bisa beli Moko untuk perempuan yang kamu antar. Oke, sekarang kita sudah bertemu dia punya orang tua, kan dia tidak membatalkan atau tidak menolak. Betul. Langsung dia minta karena memang ada Moko. Begitu. Berarti sah. Ya, Sah. jadi sudah sah, sudah selesai. Sekarang kamu bekerja untuk hidup. Siap. Bapak sudah urus sampai selesai semua. Sekarang kamu dua urus untuk hidup. Siap. Wassalam. Nah, di kampung ini ya, rutinitas sehari-hari kalau para pria itu adalah berladang dan berburu. Sedangkan kalau kaum perempuan, itu tuh ibu-ibu bakal menenun, kemudian tuh bikin kerajinan tangan, kayak kalung, gelang, cincin, dan semua tuh terbuat dari hasil hutan. Contoh kayak biji lamtoro, akar bahar, dan ada tas juga yang terbuat dari anyaman yang mereka sebut dengan fuula dan juga kamol. Setelah berbincang tentang kehidupan warga kampung Takpala, kami juga diajari nih sebuah tarian yang cukup unik, yaitu tarian Lego Cakalele. Ini tuh tarian perang yang diperagakan oleh dua pria dewasa. Lalu kita tuh para penari bakal bawa busur, anak panah, dan pedang, seolah-olah sedang bertarung. Gerakan tarian ini ya menggambarkan keberanian dan ketangguhan. Meskipun disebut tarian perang, tapi tarian itu punya makna simbolis, yaitu sebuah makna tentang persatuan dan semangat juang. Kau ngapa aja? Malu aku ini kakak aja. Nah, ini rumah adat dua. Jadi yang ada di sini masyarakat berpenduduk ada 14 buah rumah, kiri kanan ada rumah. Lalu yang ada rumah ini semua dihuni. Tapi yang menetap di sini ada 9 yang ada di sini. Jiwanya mencapai 30-an lebih.
Sebelum meninggalkan desa Takpala, kami juga membeli oleh-oleh sebagai bentuk support kami terhadap UMKM lokal. Dan berpamitan dengan warga di sini yang ramahnya bukan main. Sekarang kita mau lanjut dulu menuju ke destinasi penutup kita untuk hari ini. Sampai bertemu lagi ya. Mari. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semua. Alright, kita sudah sangat puas tadi ya. Dan kita mau lihat tuh destinasi wisata alamnya. Dan aku terkaget-kaget. Ada ya pantai sebagus ini. Jaraknya sekitar 20 hingga 30 menit dari pusat kota. Dan kau lihat ini view-nya kayak luar negeri. Bagus banget ini. Dia punya pasir ini nggak halus ya, kasar, tapi bersih banget. Lalu dia punya gradasi laut itu birunya bagus gitu loh. Lebih ke hijau. Iya, lalu ada bukit-bukitnya, tebingnya, sunsetnya juga menyala. Waktu terbaik buat main ke sini adalah di sunset ya. Jadi kamu udah setting itinerary-nya. Sampai situ adalah di jam-jamnya, jam 5 gitu, dan pas banget. Serius, cakep banget ini. Banyak kapal-kapal nelayan, lu bisa lihat aktivitas warga. Very recommended. Pantai Batu Putih ini terletak di Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola. Pantai ini merupakan salah satu pantai kebanggaan warga Alor. Jika sudah masuk weekend, pantai itu tuh bakal ramai dikunjungi oleh warga lokal maupun wisatawan. Menurut aku ya, ini pantai tuh udah, aku bilang ini indahnya bukan main. Tapi si Ko Jefon dengan slow-nya bilang, ini belum apa-apa Ko Jon, dia bilang, masih lebih cantik. Woi, ini teknik marketing jago nih. Padahal kalau kalian lihat di mata kalian nih gimana buat kalian? Ini udah bagus banget kan? Oke, Ko Jefon, sebagai orang Alor, Halo. kasih skor 1 sampai 10. Ini di angka berapa? Ini 6. Woi, 6. Masih ada tempat yang lebih bagus lagi. Ada yang 9 enggak? Ada. Ada yang 9. Lebih bagus lagi. Gila, bal. Makanya tonton terus video ini boy ya. Karena kita bakal explore ke yang skor 9. Ini 6. Kalau di aku sih aku kasih 10 dah. Karena aku suka tuh pantai. Itu tuh yang nggak cuma kasih lihat kamu view laut, tapi juga ada kayak bukit-bukitnya, ada kehidupan warganya, aku suka tuh. Dia kayak nelayan dan sini komplit semua. Pantai juga bersih, nggak ada sampah. Lalu untuk tiket masuk nggak ada retribusi langsung. Cuman nanti ada ibu-ibu akan minta retribusi sebesar Rp10.000. So 10.000 sangat worth it untuk tempat sebagus ini. Dan ini enak. Dia belum ada warung-warung jualan ya yang biasa kadang-kadang tuh sedikit menghilangkan alaminya pantai. Sini tidak ada. Plus dan minus, tapi untuk WC aman ya. WC ada? Aman. Dinamakan Pantai Batu Putih karena tuh memang banyak dikelilingi oleh tebing-tebing batu berwarna putih. Di sini pengunjung bisa memanjakan mata dengan pemandangan alam yang indah, apalagi ditambah dengan berkunjungnya kalau di sore hari. Sunset di situ benar-benar luar biasa. Mungkin yang menurut kami bisa jadi salah satu sunset terbaik di Indonesia. Gila bala boy. Makin sore ternyata makin menyala. Menyala sayang. Menyala tuh. Terang. Kau tengok mukanya si Koko tuh udah mulai menguning dah. Kau bayangkan seberapa merahnya sunset di sini. Gelok. Kau tengok. Ini salah satu sunset terindah pernah aku lewat, Beb. Dia bisa ngalahin yang di Selayar. Bukan, karena Mirip. selama ini kau tak pernah dapat sunset. Tapi cuaca tuh buruk. Oh iya. Jadi sekali dapat cuaca bagus. Berarti itu bukan sunset bagus, cuma kita dapat yang selalu jelek jadi bagus sekarang ya. Iya. Aku cuma ndak enak sih sama si Koko Jefon tuh. Dia tuh kayak tepuk nyamuk di sini. Aman Pak ya? Aman.
Beliau baik loh. Jadi selama di Alor tuh beliau akan nemenin kita buat ekspor-ekspor tuh tempat-tempat di Alor, Boy. Fotoin Jan. Cakep kali. Dan sampai di sini dulu ya episode kita untuk hari ini. Masih banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Buat kalian yang mau update nih posisi terbaru kami, bisa pantau di Instagram Jajago Keliling Indonesia. Karena di sana Ciriana bakal update setiap hari. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat atau keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah!